Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata kuliah komputer bisnis, dan di mana komputer bisnis ini kita akan memasuki pada materi yang terakhir, yaitu tentang time value of money, ya, atau istilah lainnya dalam bahasa Indonesia adalah nilai waktu dari uang. Bahwa kita semua memahami bahwa nilai uang itu setiap waktunya akan berubah-ubah. Nilai uang yang saat ini belum tentu sama dengan nilai uang 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan, dan begitupun nilai uang yang beberapa tahun yang lalu tidak sama dengan nilai mata uang yang sekarang. Nah, di dalam time value of money ini atau nilai waktu dari uang ini, kita akan belajar 3 formula, yaitu fungsi present value, fungsi future value, dan fungsi PMT. Untuk fungsi yang pertama adalah present value. Ini adalah sebuah konsep yang menerangkan bahwa uang saat ini bernilai lebih dari jumlah uang yang sama di masa depan. Contohnya, nilai uang 100.000 pada tahun 2019 tidak sama dengan nilai uang 100.000 pada tahun 2021. Nah, untuk latihannya, di sini sudah Bapak sediakan satu kali latihan tentang present value yang nanti harus saudara ikuti dalam pengerjaan tugas time value of money ini. Yang pertama, informasinya adalah target laba setiap tahun. Di sini diketahui 30 miliar. Kemudian banyaknya periode, 10 periode, dan kemudian bunganya dalam setiap periodenya adalah sebesar 15%. Lalu kita akan menghitung bagaimana atau berapa nilai investasi maksimumnya, ya, pada saat ini. Ini jawabannya adalah 150 miliar. Dan ini didapatkan dari rumusnya sama dengan PV. PV itu mewakili dari present value. Kalau kita ketik di sini sama dengan PV, maka di sini muncul ada rate. Kemudian kita bisa memasukkan bunga. Kemudian enter itu adalah periode, dan PMT itu adalah target laba per tahunnya. Yang FV dan T nya tidak perlu diisi, ya. Lalu nanti akan didapatkan sebesar angka seperti ini. Kalau angkanya sama, saudara nanti harus melakukan dengan angka yang berbeda di dalam tugas untuk mengerjakannya, ya. Kemudian yang akan kita kerjakan adalah memenuhi atau melengkapi tabel dari periode yang sudah kita tentukan ini. Pertama, di sini ada kolom periode, lalu ada kolom nilai investasi, kolom bunga, kolom laba, dan nilai akhir. Oke. Untuk periode kita langsung buat saja periode 1 sampai dengan periode 10, dan nilai investasinya itu kita langsung masukkan saja, ya, 150 miliar dari nilai investasi maksimum atau perhitungan present value. Caranya, kalau ini minus lalu ke plus, ini ditambahkan dengan fungsi ABS. ABS itu bukan asal Bapak senang, ya, tapi fungsi untuk memindahkannya dari nilainya minus menjadi plus. Kemudian di sini kita akan menghitung bunga dengan caranya D11 dikali dengan B15. Kita lihat D11 itu adalah bunganya itu sendiri. Kemudian dibuat angka absolut atau dikunci, ya, seperti ini, dan kemudian dikalikan dengan nilai investasi maksimum yang ada pada kolom nilai investasi. Oke, lalu dapatkanlah nilai bunga pada periode pertama. Lalu untuk menghitung laba, kita ini menghitungnya sama, ya, tinggal dipindahkan saja dari target laba tahunan, dibuat fungsi sama dengan, kemudian diklik target laba setiap tahun, lalu kita drag, dan ini setiap tahunnya atau setiap periodenya sama, ya. Kemudian nilai akhir, untuk menghitung nilai akhir itu didapatkan dari B15 dikurangi D15 dan ditambahkan dengan C15, di mana B15 itu adalah nilai investasi dikurangi dengan laba yang sudah didapatkan dan ditambah dengan bunganya, sehingga didapatkan hasil nilai akhir 143 miliar, ya. Di sini ada rumusnya juga sudah Bapak tulis. Ini nilai akhir sama dengan nilai investasi dikurangi laba ditambah dengan bunga. Oke, pada present value ini kita hanya mencari data-data yang sudah Bapak hijaukan ini, ya. Untuk sel-sel yang lainnya tinggal di
copy saja ke bawah dengan seperti ini, dengan setelah ada tanda plus lalu dikopikan ke bawah seperti ini ya, sampai ke periode yang ke-10. Begitu juga untuk yang bunga, laba, dan nilai akhir. Oke, itu untuk yang pertama adalah present value. Yang kedua adalah future value, di mana fungsi future value ini adalah untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Di mana kita di sini sudah ada contohnya, kita menabung 50 juta, di mana kita menyimpannya dalam jumlah periode 10 periode atau 10 tahun. Kemudian bunga per tahunnya adalah 9%, dan berapa nilai total tambah bunganya didapatkannya 759 ya, dimana future value ini compound of interest ya, nilai bunganya juga ikut ditambahkan menjadi nilai investasi di periode berikutnya. Baik, untuk langkah berikutnya setelah kita menghitung dari total nilai ditambah dengan bunga, maka kita perlu membuat tabel yang dimana kolomnya terdiri dari kolom periode, nilai, bunga, dan total. Untuk periode langsung saja diisi menjadi 10 periode sesuai dengan periode yang sudah ditentukan. Kemudian kolom nilai diisi dengan nilai investasi setiap tahun. Yang pertama ini 50 juta, dan bunga itu dibuat angka absolut, di mana angka absolutnya adalah D9, yakni bunga per tahun dikalikan dengan nilai investasi pada tahun pertama ya, dan total didapatkan dari nilai ditambahkan dengan bunga yang didapatkan, sehingga totalnya 54.500. Nah, di periode kedua itu tidak langsung menjadi total periode pertama menjadi total periode kedua, tidak ya, tetapi perlu ditambahkan juga dengan nilai investasi setiap tahunnya, yaitu 50 juta, sehingga untuk mendapatkan nilai periode kedua ini adalah 50 juta atau nilai investasi setiap tahunnya ditambahkan dengan total yang didapatkan di periode pertama, sehingga 104 juta. Berikutnya tinggal di copy saja ke bawah, begitupun dengan yang di kolom bunga dan di kolom total, sehingga untuk memastikan di nilai akhir ya, di nilai akhir periode 10 759 juta itu harus sesuai dengan total nilai ditambah bunga yang sesuai dengan perhitungan dari fungsi FV, begitu ya. Ya, ini 759 dan ini juga sama 759 juta. Oke, sudah sesuai dengan perhitungan, berarti ini betul. Berikutnya adalah PMT, di mana PMT itu adalah fungsi untuk menghitung besaran angsuran atau cicilan yang karakteristiknya itu tetap atau tidak berubah ya, dan perlu dibayar per periode dengan tingkat suku bunga yang menurun. Artinya bunganya itu setiap tahunnya akan lebih kecil ya, karena bunga di tahun pertama begitu besar karena cicilan pokoknya sedikit. Nah, nanti semakin tahunnya berjalan, cicilan pokoknya semakin besar dan bunganya semakin kecil. Nah, di sini Bapak sudah sediakan untuk latihannya. Nilai kreditnya di sini 150 juta atau nilai pinjaman uangnya. Bunga per tahunnya 12%, itu asumsinya dengan 1 bulan 1%, begitu ya, untuk di bank, dan waktunya minjamnya 8 tahun. Maka berapa angsuran per tahun? Di sini untuk menghitungnya perlu dibantu dengan fungsi PMT. PMT itu adalah payment. Di sini kalau kita tulis sama dengan PMT ya, maka ada rate di mana kita bisa memasukkan bunga per tahun, kemudian N per adalah waktunya, dan PV-nya adalah 150 juta, yaitu nilai kredit. Ya, maka akan didapatkan yakni angsuran per tahunnya 30 juta 159. Oke, kita akan lihat berapa saldo akhir yang ada pada setiap tahunnya ya, sehingga kita belum bisa memastikan di tahun atau di periode ke-8 saldo akhirnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah betul. Seperti biasa perlu dibuat kolom tahun ke-nya sesuai jumlahnya dengan waktu yang sudah ditentukan, saldo awal, angsuran per tahun, bunga per tahun, cicilan pokok pinjaman, dan saldo akhir. Untuk saldo awal itu didapatkan dari nilai kredit
pinjamannya, tinggal sama dengan, lalu klik di mana sel yang ada nilai tentang nilai kreditnya. Kemudian untuk menghitung angsuran per tahun, yaitu di sini sudah ada tadi kita menghitung angsuran per tahunnya, tinggal kita positifkan dengan menggunakan fungsi sama dengan ABS ya. ABS. Kemudian bunga per tahun itu didapatkan dari absolut ya, sel bunga per tahun yakni 12% dikalikan dengan saldo awal. Dan kemudian untuk cicilan pinjaman pokok ya, ini bunga yang dibayarnya, ini pokok yang dibayarkannya ya, ini 12 juta ya, 12 juta. Ini didapatkan dari angsuran per tahun dikurangi dengan bunga. Sehingga kalau bunga ditambah dengan pokok, di sini di ujung Excel-nya di bawahnya saya tulisan sum of selected sales. Ini kita melihat angkanya sama ya, 30.195.000 sekian dengan nilai yang ini yang dibandingkan 30.150.000 sekian ya. Sehingga saldo akhir atau sisa hutangnya adalah 130.804.000 sekian pada tahun pertama. Lalu untuk bisa menemukan saldo awal ya, sisa hutangnya berapa, kita tinggal menuliskan rumus sama dengan saja, diklik saldo akhir pada tahun pertama atau periode pertama, lalu kita copy sampai ke bawah sampai ke tahun 8. Angsuran per tahunnya juga sama, di copy sampai dengan periode 8, begitupun dengan bunga per tahun dan cicilan pokok pinjaman serta saldo akhir. Apabila saldo akhir ya, kolom saldo akhir di periode yang ke-8 nilainya 0, maka Anda sudah mengerjakan ya perhitungan untuk payment dalam periode yang sudah ditentukan ini dengan benar. Baik, saudara, demikian penjelasan untuk materi tentang time value of money atau nilai waktu dari uang yang merupakan materi terakhir dari komputer bisnis, di mana materi ini bisa digunakan ketika saudara nanti sudah bekerja di perbankan atau di koperasi atau di Bank Perkreditan Rakyat BPR untuk bisa menghitung payment. Kemudian Anda menjadi seorang investor, Anda bisa menggunakan future value, dan Anda juga menjadi seorang yang penabung biasa dengan menggunakan fungsi present value. Demikian anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk tugasnya silahkan Anda melakukan perhitungan yang sama dengan nilai-nilai yang berbeda ya, target laba per tahunnya beda, banyak periodenya berbeda, dan bunga berbeda. Begitupun dengan future value dan PMT atau payment. Setiap mahasiswa harus beda, juga setiap mahasiswa antara mahasiswa juga dengan Bapak harus berbeda. Demikian, semoga dimudahkan untuk pengerjaannya dan kita akan segera bersiap-siap untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Terima kasih, Bapak pamit undur diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.